Eksekutif Produser Clarissa Tanusudibyo dari Vision Plus. Co-producer Andi Armelia Kiki dari Sinergy Pictures. Sutradara Kenny Gulardi. Dari jajaran cast ada Jolin Mary sebagai Wendy, Rory Asyari sebagai Angga, G. Pamungkas sebagai Rizky, Argina Rasti sebagai Agnes, dan Hana Saraswati sebagai Nanda. Silakan Mbak Argina Rasti. Dari Film Lampir. Yeay. Seru banget filmnya. Masa sih? Kita santai-santai aja ya? Santai-santai aja ya. Peres gak sih? Enggak, aku nggak peres. Sebelum aku buka sesi tanya jawab untuk media, mungkin aku nanya-nanya duluan kali ya. Boleh. Mungkin aku mau nanya ke Kak Kenny dulu kali ya. Kita tuh seumur gak sih? Itu pertanyaan. Aku santai-santai aja ya. Sebenarnya sih film Lampir ini tuh terinspirasi dari mana gitu? Waktu itu pertama kali ngobrol sama Gandhi udah datang tuh bawa waktu aku tuh udah bawa judul Lampir ini sendiri. Cuman ketika itu kita belum kembali terlalu tahu ya, sampai kita cari tahu si sosok Lampir ini gitu. Ternyata ini tuh adalah sebuah mitos gitu dari sebuah kepercayaan di sebuah daerah gitu. Kalau ada sosok perempuan yang pengen dari perempuan tercantik itu, dan itu tuh pas ngebaca terus itu tuh ini bisa banget dikonsepin jadi horor gitu bagian itu gitu. Jadi sudah kita kembangin sampai sejauh ini sih. Cantik ya? Gitu sih. Cantik sekali. Mungkin lanjut ke produser ya. Kak Gandhi. Iya. Apa kabar Kak Gandhi? Baik. Iya nih, lore-nya dari Lampir itu sendiri kan memang menarik ya. Asik banget buat dieksplor, apalagi dengan kata-kata cantik. Nah, sebenarnya apa sih yang bikin berbeda dari film Lampir ini sehingga Kak Gandhi tuh memutuskan untuk membuat film ini? Oke. Ide Malampir ini sebenarnya udah dari 10-an tahun yang lalu sih. Dan memang dulu pas kecil tahulah sama sosok Mak Lampir. Tapi kalau misalkan kita meremake itu kan udah kurang modern lah gitu. Pengennya tuh kayak dulu film Tuyul, kayak memmodernisasi dan membuat dengan gaya yang berbeda. Tapi kita tetap ambil intrik-intrik dari Mak Lampir sendiri, which is dia pengen cantik dan abadi. Dan I love horror films, aku suka banget dari dulu. Dan kebanyakan film-film yang aku produserin dan aku bintangin juga banyak film horor. Tapi kebanyakan film horor Indonesia tuh pesugihan, santet, kesurupan, sekarang horor religi gitu. Aku tuh pengen horor yang cuma fun aja gitu, sebuah permainan kematian, sebuah misteri gitu yang membuat orang menebak-nebak siapa sih, kenapa Agnes mati, siapa pembunuhnya, ternyata ada di baliknya itu ada siapa-siapanya lagi gitu. Dan permainan tebak-tebakan dan misteri itu yang membuat aku tertarik sama konsep seperti ini. Seru banget ya, tepuk tangan dulu dong buat Kak Gandhi. Aku kira tuh sebenarnya film ini tuh ngebahas beauty privilege gitu. Bisa lah ya. Soalnya kayak kalau kamu cantik, kamu bisa mendapatkan apa saja yang kamu mau. Tapi agak iya nggak sih sebenarnya? Agak iya nggak sih sebenarnya? Iya. Maksudnya di dunia kita sekarang kan, kalau lu ganteng, kalau lu cantik, kalau lu kaya, kalau lu punya koneksi gitu, jadi lu bisa lebih dipermudah untuk mendapatkan hal-hal yang lu inginkan. Ya betul sekali. Saya juga kepengen jadi cantik. Pengalaman. Iya nih, ngomong-ngomong cantik, ada Bang Clarissa yang cantik banget juga hari ini udah dateng. Kayaknya ini produser paling cantik di Indonesia kayaknya. Yeah. Gitu. Kayaknya Sheila Timothy ini agak ada kompetisi nih kayaknya.
Gimana Kak rasanya menjadi orang cantik ya? Enggak. Mbak Clarissa kan dari Vision Plus. Sebenarnya alasannya tuh apa sih Vision Plus mau bekerja sama untuk membuat film dari Vision Plus itu kan OTT, terus tiba-tiba mau membuat film untuk layar lebar seperti ini? Ya, jadi ini memang film perdana kami di layar lebar ya sebagai OTT. Dan memang secara secara data kan kami juga sering produksi dan aktif di bidang industri OTT ya. Kami melihat bahwa banyak sekali peminat konten horor. Jadi memang selaras dengan tren yang ada di layar lebar gitu. Awalnya sih kami memang dari dulu pengen masuk ke film layar lebar, tapi belum sempat memberanikan diri gitu ya. Tapi ketika kita ketemu dengan timnya Mas Kandi, dengan timnya Mas Philip juga, dan juga Mas Kenny gitu ya, mereka sangat nge-push kita juga sih untuk bisa memberanikan diri, akhirnya bisa bergerak ke sini gitu. Agak maksa ya. Enggak juga sih, saya rasa juga secara judul Lampir itu kan saya yang dulu mungkin nggak terlalu ngikutin film horor, siapa sih nggak tahu Lampir gitu. Secara ID udah kuat. Ya, Jadi kami juga masuk dari segi promosi dan distribusi, kami merasa bahwa judul ini sangat kuat untuk kita push juga dari semua angle media, mau itu social media, TV, radio, dan seterusnya gitu. Jadi memang secara IT kami percaya bahwa si Lampir ini bakal take off di layar lebar. Karena eventually kan akan juga ditayangin di OTT ya, dan kami kan juga akan menayangkan itu. Ya kita melihat potensinya sih dalam kedua platform, mau itu layar lebar maupun OTT. Iya benar sekali sih, menurut aku juga film ini berpotensi banget ya. Pemandangan Lampir juga dekat ya sama kita semua sebagai lore di Indonesia. Terima kasih ya Kak Clarissa. Terima kasih teman-teman tepuk tangannya. Karena udah ngobrol sama kakak saudara dan juga produser, aku beralih ke cast-nya dulu kali ya. Untuk Kak Jolin, Kak Rory, dan Kak Hana, ini kan film pertama ya, apalagi ini juga film horor yang diperankan untuk pertama kalinya. Mungkin bisa diceritain sebenarnya kesulitan untuk bermain film horor itu apa sih? Kalau dari aku, sebenarnya ini bukan film pertama aku, tapi ini lead pertama aku. Jadi memang bebannya sungguh luar biasa ya. Tapi I'm very lucky because here semuanya di depan sini ini adalah keluarga aku yang sangat-sangat membantu. Terima kasih banyak. Kita sangat solid, sangat kompak. Jadi memang semuanya itu terasa sangat-sangat ringan. Apapun yang kita kerjakan, karena kita melakukan itu bersama-sama, it's a collective, ini kerja kolektif ya, jadi bukan cuma satu orang, dua orang, tapi kita semua sama-sama di sini. Asik sekali ya. Kemarin aku juga sempat nanya-nanya ke Kak Rory, katanya syutingan ini tuh seru banget ya, bareng-bareng terus. Banget. Mungkin aku sebagai aktor baru, sebelumnya lebih ke jurnalisme. Aku nggak menyangka bahwa syuting film itu akan secapek dan melelahkan ini sih. Lebih capek ya? Mental, terus tenaga, energi, waktu. Dan ternyata aku baru menyadari tim yang solid, tim yang enak itu akan membuat pekerjaan kita 80% lebih mudah gitu. Dikarenakan aku yang belajar acting itu merasakan bahwa setiap karakter, setiap film ada tantangannya sendiri-sendiri. Dan horor pun bukan berarti sepanjang film kita akan merasa ketakutan terus atau menangis terus gitu kan. Tapi layer-layer karakter tuh banyak banget, layer-layer ekspresi banyak banget, dan tim yang kompak membuat kita menjadi lebih mudah untuk dapetin feel-nya gitu. Dan ini aku rasain banget di proses syuting Lampir. Iya, sampai sedih ya katanya pas sudah selesai syuting, kayak kangen. Lebih sedih karena 24 jam gak tidur sih. Hari terakhir 24 jam syutingnya. Tiap hari. Iya. Kalau untuk Kak Hana sendiri gimana? Aku kebetulan ini pertama kali aku layar lebar beneran. Aku kesulitannya karena aku bukan tipikal orang yang nonton horor. Jadi untuk berperan horor aku butuh referensi sebenarnya kan. Jadi untuk referensi aku minim banget, dan ini bener-bener pengalaman pertama aku. Jadi sama seperti yang lainnya, aku di sini ngerasa lebih mudah dan terbantu karena teman-teman yang luar biasa suportif. Coach kita Om Yayu Unru almarhum, dia
dia juga luar biasa dengan sabar, dengan open, dia urus kita semua dari nol, bedah naskah sampai akhirnya kita jadi, itu dia sangat membantu juga. Iya, asik banget.